Assalamualaikum. Secara fisik manusia itu banyak keterbatasan. Buktinya si unyek palanya peyang. Ke body shaming. Sorry. Di siang hari mata kita tidak sejeli Raja Wali, malamnya tidak setajam macan kumbang, melacak inframerah seperti ular kobra kita juga nggak bisa. Gemblung sih bisa nggak terbatas, tapi kapabilitas terbatas. Nomor telepon istri sendiri aja bisa nggak hafal tuh zaman sekarang. Tapi kalau ngelihat duit biasanya cepet aja nyamber. Ada sih orang yang lebih menonjol dari yang lain. Wah, hebat ya si Eis, yang ngurus suami, ngurus anak, karir juga nanjak. Sekarang lulus program doktor sekalian. Cuma problem di berat badan aja tuh congkring. Body shaming lagi, sorry. Di masa kini, orang yang sanggup kerja multitasking sering dipuji-puji. Tapi berdasar penelitian, secara kodratnya manusia itu optimalnya kalau unitasking, bukan multitasking. Kalau kita ngerjain apa-apa satu-satu dan bukannya paralel. Bisa sih kayak Mr. Bean gitu ya, nyupir mobil sambil nyikat gigi. Tapi tentu nyikat giginya akan lebih bagus kalau fokus. Demikian juga nyupir mobilnya. Beda kalau binatang-binatang tertentu, ikan jenis tertentu gitu, otaknya ada 2 paket, kayak nggak pernah tidur, padahal otak sisi kiri gantian tidur sama otak sisi kanan. Bunglon juga otaknya itu 2 paket. Jadi kalau ngincer mangsa itu bisa cuma pakai 1 mata aja, fokus, mata yang lain jelalatan memperhatikan sekeliling, jaga-jaga kalau ada bahaya. Jadi kalau ada yang merasa otaknya beneran bisa multitasking, segera istighfar, jangan-jangan otaknya itu otak bunglon. Kalau manusia otaknya 1 komando, saat terfokus jadi hebat, sebaliknya kalau fokusnya dipecah-pecah jadi lebih stres, kurang optimal. Gitu kodratnya. Sebenarnya yang otaknya 2 paket kayak bunglon tadi itu bisa lebih lemah malah. Emang sih kalau menghandle 2 urusan sekaligus bisa lebih optimal, tapi kalau urusannya 3 gimana? Dia malah lebih kacau dari yang otaknya 1 komando. Jadi ya udahlah, kita syukuri aja apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kalau kita terpaksa mengerjakan beberapa hal sekaligus gimana? Ya harus mengatur taktik, bukan TikTok. Taktiknya pertama namanya unitaskingisasi, yang kedua serialisasi. Jadi serangkaian pekerjaan itu harus dikemas jadi 1 rangkaian terpadu yang seirama, atau ditata ulang supaya jadi beberapa pekerjaan yang serial tidak paralel. Kita belajar nyopir gitu, awalnya bingung, 2 kaki nginjek pedal berbeda, tangan kanan pegang setir, kiri persneling, mata telinga memperhatikan sekeliling. Setelah dilatih-latih jadilah unitaskingisasi. Pekerjaan itu jadi 1, menyopir. Si Udin saat belajar ngamen ribet juga, mensinkronkan tangan kanan pemetik gitar, jari kiri ngatur kunci-kunci, mulut nyanyi, terus mikir mintain duit pula, sambil matanya lirak-lirik yang bening-bening. Modus bener nih tukang ngamen. Pure, tahu-tahu kecemplung empang. Temennya terus tanya, ngamen belum selesai kok terus latihan renang, Din? Latihan renang pala lu, gue kecebur tahu. Bayi belajar jalan juga gitu, mikir kaki kiri, kaki kanan, jaga keseimbangan, sampai nggak nyadar tangannya itu nyelekwer gitu loh, dan mulutnya ngiler, ya kan? Nggak cuma anaknya si Udin, kita semua dulu juga gitu. Kalau sudah sukses unitaskingisasi, kita bisa optimal. Tapi ada hal tertentu itu tidak bisa dipadu begitu saja. Kalau dipaksain ambiar. Nyetrika baju sambil nonton drakor mungkin masih bisa. Tapi kalau baca buku sekaligus 2, baca 1 bab aja itu bisa nggak selesai-selesai, sambil nggak paham pula isinya. Orang yang jago bisa tuh sekaligus mainin 2 keyboard, yaitu kalau seirama. Kalau keyboard 1 mengiringi penyanyi dangdut meter di depan mata, dan keyboard 1-nya mengiringi lagu kebangsaan Rusia secara online, ambiar semua. Kegemblungannya menjadi-jadi. Apa hikmah dari fenomena ini? Multitasking itu selain kurang optimal, cenderung bikin stres karena tidak sesuai kodrat. Anak-anak gitu, biasakanlah untuk memahami pentingnya unitasking ini. Anak-anak yang punya kemampuan memusatkan konsentrasi, pintar menepis gangguan atau distraktor, itu biasanya akan lebih sukses. Teknik belajar efektif juga mesti memperhatikan hal ini. Fokuslah pada 1 hal, 1 demi 1. Belajar sambil dengerin musik atau sambil mikirin hutang, akan beda hasilnya dengan yang terfokus. Orang tua kalau dengerin anaknya ngomong, yang terbaik juga fokus sama si anak. Jangan disambi YouTubean, main gadget, apalagi disambi ngejar-ngejar layangan putus.
Terus repot kiri kanan megangin celana pula, yang kolornya ikut-ikutan putus. Susah itu. Jadi guru matematika gitu. Kalau sorenya terus di samping ngajar biologi di tempat bimbel, habis itu ngelatih silat anak-anak kampung, mungkin itu masih bisa. Karena waktunya tidak barengan, terjadi serialisasi. Tapi kalau terus disambi sekalian dagang sapi secara online, 5 menit sekali ngecekin HP urusan sapi, anak-anaknya bisa protes tuh. Pak, itu harusnya kalkulasi Pak, bukannya kaldu sapi, gubrak. Di sisi lain, kalau kalian nggak mau sesuatu itu nancep, jangan difokus, harus diseling-seling. Main game gitu. Kalau Mobile Legend terus 24 jam, nanceplah di kepala. Kopior itu urusannya. Kemampuan otak untuk hal lain bisa menumpul. Sekali lagi ya, kalau kalian mendapat amanah untuk mengerjakan beberapa hal sekaligus, untuk menurunkan stres dan meningkatkan efisiensi, tata ulang. Sedemikian sehingga kerjaan itu jalannya serial, nggak paralel, disebut serialisasi, atau kalau terpaksa paralel harus dibikin seirama, sehingga jadi satu paket, disebut unitaskingisasi tadi. Otak si Ucok tidak lagi mikir langkah kanan, langkah kiri, gerakan tangan, dan nyanyian, tapi dia mengadaptasikan itu sebagai aktivitas untuk tampil memukau di panggung. Kalau terus ada yang nyawer duit, cepet aja dia samber. Bahkan cincin sama arlojinya yang nyawer itu bisa kesamber sekalian. Pengat alam sih kayaknya kalau yang itu. Di Quran juga ada tersirat tentang ini. Maka bila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Subhanallah. Allah sebagai yang menciptakan manusia seakan memberi hints bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Jangan satu urusan belum tuntas ditinggal dan diselimur kemana-mana. Dan kalau mau mengerjakan harus sungguh-sungguh, fokus, konsentrasi, khusyuk, all out. Begitulah. Kalau kedepannya kalian dipuji-puji jago multitasking, jangan jumawa. Karena perlu diingat kalian tetaplah manusia, bukan bunglon. Sebisa-bisa segala urusan itu dibikin sederhana. Makin simpel, makin nyeklik dengan kodrat unitasking bawaan kita. Aturlah prioritas-prioritas. Mengingat diri kita tidak bisa mikir paralel secara murni, pengaturan prioritas akan menentukan kualitas hasil kerja. Rencanakanlah segala urusan, khususnya untuk hal-hal besar, agar terhindar dari kemungkinan segalanya tumplek-blek datang bersamaan secara tak terkendali. Adaptiflah secara kodratnya, yang jago manjat, gelantungan, itu monyet. Tapi manusia yang sudah adaptasi, dia bisa jadi pemanjat yang lumayan, kayak si Ohe gitu. Jago bener dia maling jemuran, bat-bat bisa dapat banyak, tapi ya sampai kapanpun dia tidak bisa menyamai monyet kecuali saat meringisnya. Tips lain lagi, delegasikanlah pekerjaan-pekerjaan untuk meredam terpecah fokus pikiran kita. Tapi saat mendelegasikan, ingatlah selalu bahwa orang lain juga manusia, bukannya bunglon. Tamu, relasi, anak buah jangan dibiarkan menginterupsi sewaktu-waktu. Atur gilirannya supaya flow berpikir lebih apik. Bos ngadimin gitu. Jadi lebih nyaman sejak jadwal-jadwalnya diatur oleh sekretaris. Tapi ya begitu mertua datang mencak-mencak, apa boleh buat? Ambiar lagi. Optimalkan teknologi untuk mendukung kodrat unitasking kita. Kayak si Ujang tuh, pegang HP 2, laptop 1. Tapi kalau meriksa pesan masuk cuma dari 1 titik, lancar jadinya. Jangan kayak si Uye, WA-nya 3, akun Facebook 5, email 4, Instagram aja juga 4, terus ada sosmed lain-lain. Vicon pun sekaligus 2, kadang 3, jadi berantakan tuh, stres juga meninggi. Tapi begitu ada yang nawarin duit, masih cepet juga sih dia nyambernya. Kalau kalian bikin produk, entah itu aplikasi atau produk sehari-hari, bikinlah yang bisa mereduksi multitasking. Bikin mobil gitu, personelnya dibikin otomatis tanpa kopling. Kerasa kan lebih nyaman. Proyek macam-macam dirangkum aja ke satu layar dashboard. Kayak gitu juga bisa menghindari situasi chaos kaki. Lainnya lagi, jangan suka bermalasan dan menunda-nunda. Dan cepatlah move on. Banyak istighfar, maafkanlah orang, maafkanlah diri sendiri. Semua ganjalan di kepala itu harus cepat menyingsing. Kalau terus-terusan terpendam kebencian, tersimpan dendam, tidak mau memaafkan, kata-kata yang menyakitkan terus terngiang, energi negatif akan terus jadi ganjalan. Jadilah pikiran kita multitasking sepanjang waktu. Gemblung itu. Dan seterusnya, banyak lagi lah hikmah dan tips yang bisa dipetik dari
kodrat ini. Tapi yang penting, ingatlah selalu bahwa kalian itu manusia, bukanlah bunglon. Dan yang terbaik bagi kalian itu unitasking, bukannya multitasking. Terima kasih.